Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sunarko di acara Sanjiwani, Santapan Jiwa dan Jasmani. Semoga Tribuners dalam keadaan yang sehat dan bahagia sehingga tetap positif dalam menyikapi apa yang terjadi, kondisi yang ada di sekitar selama masa pandemi ini. Kali ini perbincangan Sanjiwani, ya, perbincangan tentang kesehatan kejiwaan, terutama akan mengambil tema atau mengambil topik membangun keluarga yang bahagia. Nah, ini menarik, ini membangun keluarga yang bahagia. Itu membangun itu maksudnya apakah sama dengan membangun rumah gitu ya, atau membangun kantor ya. Tapi ini membangun keluarga, kira-kira apakah identik seperti itu? Nanti kita akan tanya ke narasumber atau ke tamu yang hadir di acara kita. Narasumber kita kali ini adalah Profesor Dr. Suryani, spesialis kedokteran jiwa. Beliau adalah guru besar Universitas Udayana bidang psikiatri dan juga seorang psikiater senior di Bali. Selamat datang Prof di acara kami. Kemudian selamat datang bersama Profesor Suryani ada juga Dr. Cok Bagus Jaya Lesmana, juga spesialis kedokteran jiwa. Baik Prof Suryani maupun Dr. Cok, kedua beliau ini juga aktif di Suryani Institute for Mental Health, gitu ya dokter ya. Seperti yang saya sampaikan tadi dokter di awal, bahwa judul atau topik pembicaraan kita adalah tentang membangun keluarga yang bahagia. Nah, ini maksudnya membangun itu bagaimana? Jadi kan kalau menikah atau dalam sebuah perkawinan, ketika udah sah perkawinan, mungkin orang melihat ya sudah, itu sudah selesai kan begitu. Tapi ini ternyata, oh enggak, ini harus dibangun. Apakah ini sama seperti membangun rumah, ya membangun real estate atau bagaimana? Apakah juga perlu ada pondasi? Kayak begitu dokter. Kesempatan pertama saya berikan ke Dokter Cok. Silakan dokter dijelaskan. Betul sekali Pak Sunarko. Banyak justru orang kemudian akhirnya takut untuk menikah karena tadi merasa harus siap semuanya, tidak ada proses membangun. Sehingga mereka menganggap kalau belum cukup materi, belum punya materi, maupun belum punya rumah, bahkan belum punya mobil, ya tidak berani menikah. Karena pemikiran membangun itu tidak mereka miliki. Yang ada adalah ingin jadi. Kalau sudah jadi, kalau sudah siap semuanya, baru berani melangkah. Nah, sementara yang kita lihat ketika orang menikah itu adalah suatu proses. Proses untuk mendewasakan diri mereka, di mana yang tadinya anak-anak naik ke remaja kemudian menjadi dewasa, di sanalah kemudian mereka memutuskan untuk berumah tangga. Nah, ketika berumah tangga inilah akan ada proses membangun. Orang melihat membangun itu hanya berdua, suami istri saja. Padahal kalau kita lihat, ketika ingin adanya suatu keluarga yang harmonis, yang bahagia, itu laksana kita memainkan suatu orkestra ya. Jadi banyak instrumen di sana yang akan menghasilkan nada-nada yang harmonis kalau dimainkan dengan baik. Tetapi kalau hanya mementingkan diri sendiri, tentu tidak akan memakan waktu yang lama untuk kemudian berakhir dengan sendirinya. Atau suaranya banyak sumbang nanti orkestranya ya, sebelum kemudian orkestra itu bubar. Betul. Sehingga sekarang kita akan menghadapi tantangan di mana kalau dulu kan informasi datang dari keluarga, kemudian datang dari keluarga besar maupun masyarakat yang terpengaruh oleh budaya kita sendiri. Tetapi generasi muda sekarang, informasi itu tidak hanya datang secara lokal maupun nasional saja, tetapi sudah mengglobal. Sehingga di genggaman mereka segala jenis informasi bagaimana yang namanya keluarga itu akan mempengaruhi mereka. Dan tidak jarang konsep-konsep budaya barat itu yang akhirnya mempengaruhi pola pikir mereka. Dan ini membuat ketika memutuskan untuk membangun keluarga hanya berpikir suami dan pasangannya atau istri dan pasangannya saja, tidak melihat bahwa ada keluarga besar, ada kemudian namanya masyarakat yang lebih luas, ada Banjar dan sebagainya kalau di Bali, sehingga keluarga sebagai entiti komunitas terkecil meskipun diisi oleh suami istri, tapi pada kenyataannya mereka harus berinteraksi dengan keluarga besarnya, berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Dan inilah yang membutuhkan proses ataupun pengetahuan ataupun juga
kemampuan dalam membangun yang namanya keluarga tadi. Jadi tidak hanya bahannya, tetapi juga skill, kemampuan dari pasangan itu untuk bisa membuat bagaimana keluarga itu menjadi harmonis, menjadi bahagia, dan tidak hanya dalam waktu singkat saja. Kan sering kita dengar ketika mereka mengucap janji, mengatakan sampai maut memisahkan kita. Yeah. Sebenarnya mungkin itu perlu diperbaiki, sampai maut pun tidak bisa memisahkan kita. Nah, itu yang mungkin akan memberikan semangat yang berbeda untuk membangun keluarga menarik bahagia. Ini, dokter. Artinya sebetulnya bahkan maut pun itu tidak bisa. Tidak menghalangi masih terjalinnya relasi atau hubungan ya antara, katakanlah misalnya kalau sebuah pasangan gitu ya, suami istri, salah satunya meninggal, bukan berarti terus itu terputus. Betul. Karena bisa terjadi masih kontak ya atau komunikasi ya, secara spiritual. Nah, ini menarik tadi penjelasannya, dokter. Jadi pernikahan itu, perkawinan itu bukan menunggu segalanya lengkap terus baru memutuskan menikah. Nah, tapi ini proses mematangkan diri, mendewasakan diri. Nah, itu saya kira satu konsep yang harus dipahami, karena itu tadi mungkin karena di Barat tidak sedemikian konsepnya ya. Terus yang kedua tadi sebutin, selama ini barangkali generasi masa kini kan menganggap pernikahan itu adalah ya hanya antar pasangan aja, jadi antara suami dan istri, tidak melibatkan keluarga besar. Nah, ini kayaknya pengaruh konsep di luar. Sementara kalau di budaya Indonesia, apalagi di Bali pada umumnya, itu kan juga melibatkan di luar pasangan itu saja, tapi juga keluarga dari suami, si istri, bahkan kerabat yang lebih besar atau mungkin komunitasnya. Apa kira-kira begitu, Bu? Bagaimana kemudian menjelaskannya ini kaitannya dengan membentuk keluarga yang bahagia itu? Kalau kita ingin melihat diri kita sendiri, membangun keluarga bahagia, tentu titik tolak kita adalah pada dua orang itu. Memang tadi Cok Bagus mengatakan bahwa dipengaruhi oleh keluarga, dipengaruhi oleh masyarakat, dipengaruhi oleh yang lainnya. Tapi intinya menurut saya tergantung dua orang ini yang menjadi suami istri. Apakah dia memang sudah siap untuk menikah? Apakah dia cuma sekedar menikah untuk dikatakan laku atau tidak? Nah, kalau memang dia ingin membangun keluarga bahagia, harus bisa merasakan saling mencintai, saling menghargai, dan saling memerlukan. Nah, kalau kita tidak mempunyai hal ini, walaupun bagaimana hebatnya orang-orang di lingkungannya mempengaruhi, tentu tidak akan mungkin. Karena itu, supaya jangan kita menyalahkan orang lain, menyalahkan mertua, menyalahkan saudara, lingkungan, tapi maukah kita melihat diri kita sendiri? Apakah kita pasangan yang memang saling memerlukan, saling mencintai, dan saling menghargai? Benarkah ini pilihan Anda? Atau sekedar biar dikatakan sudah laku? Nah, kalau kita sudah mapan, kepribadian kita itu berani menghadapi tantangan, apapun yang terjadi akan kami lakukan, maka masalah yang lainnya adalah sekedar untuk ilustrasi kehidupan kita. Tapi banyak orang menyalahkan mertuanya kah yang tidak peduli, lingkungan tidak peduli. Saya lebih senang melihat dua orang ini. Kalau dia matang, apapun yang akan terjadi, demi cinta, demi saling memerlukan dan saling menghargai akan saya hadapi. Maka ini hanyalah untuk memperkuat mental kita. Nah, begini Bu, jadi kalau saya istilahkan, pemeran utamanya itu kan ya suami istri. Ya kira-kira keluarga dan lain-lain itu mungkin pemeran pendukung atau pemeran pembantu lah gitu. Kalau kemudian kejadiannya suami istri ini tidak cukup saling memahami satu sama lain, Bu Prof atau dokter, tapi pernikahan itu sudah terjadi, sudah disahkan, kan ini membangun, mendewasakan. Nah, itu bagaimana memahamkan ya? Kan biasanya orang itu kan tertarik pertama mesti aspek fisik, ya Bu Prof ya, dokter, aspek fisik, kemudian saling suka kan begitu.
Tapi bangunan pernikahan itu kan lebih dari sekedar saling suka. Kasih sayang itu justru jauh lebih dalam. Maksudnya apa? Itu ada juga aspek emosi atau psikologis. Bahkan lebih luas lagi aspek spiritual. Nah, kalau sudah terlanjur dasarnya itu hanya suka secara fisik aja atau secara emosi, terbangun atau sudah terjadi pernikahan itu. Nah, itu kira-kira bagaimana memahamkan bahwa pernikahan tidak sekedar itu, Dokter Cok? Ya, saya melihat banyak kasus seperti ini ketika orang menikah kadang berlandaskan hanya kasihan, atau menikah hanya karena ya sudah kejadian supaya laku. Itu tadi kata Bu Prof. Laku atau supaya kejadian. Apalagi sekarang kan juga ada celah untuk tidak hanya menikah dengan beda jenis, tetapi sesama jenis pun menjadi sekarang menjadi peluang. Nah, ini juga tantangan buat kita semua. Apakah akan melakukan perubahan secara budaya atau kita tetap menjaga apa yang menjadi koridor selama ini, bahwa yang namanya pernikahan ya seperti tadi yang digariskan baik oleh keyakinan masing-masing. Nah, kalaupun sudah terjadi, memang tantangannya menjadi lebih berat karena seperti tadi Prof katakan, cinta itu menjadi dasar yang kuat untuk bisa saling menghargai, saling membutuhkan. Nah, ketika itu tidak ada, tentu perekatnya jadi kurang, Pak Sunarko. Dan ini akan memudahkan untuk mereka putus atau lepas ataupun berakhir dengan perceraian kalau memang tidak ada upaya untuk merekatkannya. Nah, mohon maaf, dokter, saya salah sedikit. Harus ada cinta, tapi kita sering mendengar di syair-syair lagu itu, cintailah diriku selamanya, milikilah diriku selamanya. 2 tahun udah bubar. Nah, itu gimana itu? Ya, karena kembali kita lihat tadi Prof mengatakan kan akhirnya yang penting memang 2 orang itu, tetapi kemudian tidak jarang kita lihat mereka banyak dipengaruhi, tidak cukup dewasa, justru lebih senang mendengar kata orang. Baik. Atau mereka belum paham benar apa sesungguhnya makna cinta itu. Kira-kira. Justru saya melihat mereka tidak paham dirinya. Oh, tidak paham diri. Ya, karena mereka itu mengalami masalah waktu kecil. Apakah itu trauma atau tidak? Kalau dia hidup dalam lingkungan ibu bapak yang ribut, berkelahi, dia tidak merasakan dicintai atau disayang, atau masyarakat selalu mencemoohkan dirinya. Semua ini akan membuat konsep hidupnya melihat orang lain seperti itu. Nah, kalau dia mempunyai trauma saat kecil dan kemudian dia menikah, maka dia akan melihat pasangannya itu mirip seperti apa yang dia rasakan, sehingga dia sulit menilai apakah pasangan saya ini, istrinya atau suaminya itu memang mencintai atau tidak. Jadi di sini saya melihat sulit buat mereka merasakan pasangan itu, karena dalam merasakannya itu dia bawa trauma dahulu untuk melihat orang lain. Karena itulah saya katakan, sebelum menikah, bisakah dalam memilih pasangan itu melihat bagaimana dia dibesarkan dahulu, bagaimana orang tuanya mendidiknya, dan bagaimana dia berhubungan dengan orang lain. Artinya bobot, bibit harus diperhatikan, Bu. Iya. Cuman kalau sudah terlanjur, apalagi dia punya trauma-trauma, berarti trauma itu yang harus diselesaikan. Ya, begitu. bagaimana anak ini bisa lepas dari trauma itu atau memahami trauma itu sehingga dia tidak akan meniru apa yang terjadi. Misalnya, dia melihat ibu bapaknya ribut masalah anaknya, dan dia merasa jengkel dengan ibunya yang cerewet. Dan tanpa sadar dia melihat istrinya yang sedikit saja ngomel, tanpa sadar reaksi dia dengan ibunya itu muncul. Sedangkan istrinya merasakan, saya mencintai suami saya, kok begitu dia. Jadi di sini trauma masa lampau sering dilupakan. Mereka cinta, mereka saling memerlukan, pendidikan sudah bagus, semuanya sudah bagus, tapi trauma itu sangat menentukan untuk terwujudnya perkawinan yang menghantarkan mereka ke hubungan yang bahagia. Nah, ini kalau sudah terlanjur menikah dan memiliki trauma ini, bagaimana kira-kira cara membereskannya ini, dokter? Bahkan saya lihat mungkin tantangannya menjadi lebih berat ya, karena kan sekarang kita lihat angka perceraian tambah meningkat terus, tambah tinggi. Bahkan ada yang mengatakan
perempuan itu tidak meminta untuk cerai bahkan sekarang, tapi mencari menuntut cerai malah. Ingin menjadi janda. Ingin menjadi janda. Jadi statusnya yang dicari, bukan lagi masalah ini cerai atau tidak, tapi yang penting status janda itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa seperti yang Prof sampaikan tadi, bayangan pasangan ataupun keluarga yang ideal itu tidak ada. Dan tambah lama akan tambah sulit untuk menemukan yang namanya keluarga bahagia itu. Dan untuk membangunnya juga menjadi tambah sulit. Dan kalaupun sudah sulit ini, yang memperbaiki siapa yang mau? Kan itu. Tentu dibutuhkan dari diri pertama, kerelaan untuk mau memperbaiki diri, tetapi juga dibutuhkan tenaga-tenaga profesional yang mau memperhatikan bahwa ini adalah suatu hal yang penting untuk dilihat ketika kita ingin membangun generasi muda ataupun generasi kedepannya yang dengan memiliki kualitas yang lebih bagus. Karena kalau tidak, ya kawin cerai ini dianggap biasa, mau tidak mau kualitas anak-anak yang dilahirkan juga penuh dengan beban dan trauma. Ya, jadi rumah tangga atau keluarga yang penuh masalah ini, dia bisa mereproduksi generasi yang sama seperti orang tuanya atau bahkan lebih jelek gitu ya. Ya, seperti Tuhan menguji dia karena dia membenci ibu bapaknya. Sekarang coba kamu bisa tidak seperti ibu bapakmu. Tanpa sadar dia mengkopi apa yang dilakukan oleh ibu bapaknya yang dia tidak sukai. Nah, karena itulah kita perlu mempersiapkan, jangan dipersiapkan setelah dia menikah, tetapi persiapkanlah sejak dini. Waktu dia anak-anak, bagaimana mencintai ibu, mencintai bapak, mencintai saudara, dan bagaimana dia merasakan suasana keluarga yang harmonis. Dan kalau ibu bapaknya mengalami masalah, lebih bagus mereka menyelesaikannya supaya jangan menurun kepada generasi-generasi penerus. Dan tantangan sekarang juga tidak sesederhana dahulu ya. Karena sekarang kan dunia sudah globalisasi, informasi begitu banyak dan juga pilihan-pilihan untuk menjalin hubungan juga tambah banyak, sehingga ini juga membuat ketika orang menikah itu tidak sesederhana yang dibayangkan sebelumnya. Kompleksitas tantangan ataupun permasalahan yang akan dihadapi sangat-sangat besar ke depannya. Benar dokter, apalagi ada wacana-wacana baru di masyarakat lewat kemajuan teknologi internet gitu kan, misalnya janda happy atau misalnya duda happy gitu kan, single happy itu kan jadinya nggak apa-apa kita pisah, yang penting happy kan begitu. Nah ini berpengaruh ya, artinya apa kalau dari sisi ini? Berarti makna sebuah perkawinan atau pernikahan ini mesti harus dipahami benar ini. Berarti makna perkawinan itu bukan hanya sebuah ikatan yang sifatnya fisik, tapi juga ikatan yang sifatnya batin, bahkan spiritual gitu ya dokter. Nah, karena itu mereka perlu diajak untuk menyelesaikan masalah ini, bukan berarti cerai, mau ndak menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri. Ya, dua-duanya harus bisa menilai dirinya di mana kesulitan dan di mana ketidakpahaman kita di dalam ngobrol, dalam memecahkan masalah. Karena setiap orang itu mempunyai kebiasaan yang berbeda. Ada yang ibu bapaknya mengajak mereka makan bersama, ngobrol. Nah, ini selalu akan dia sampaikan waktu menikah hal seperti itu. Dan kalau pasangannya tidak pernah merasakan itu, dia akan jengkel, cerewet sekali ngomong saja. Nah, karena itulah kalau ada masalah kecil, jangan berarti itu cerai, tapi bisakah saya memperbaiki diri? Kesadaran itu perlu diwujudkan. Sekali Anda memilih, Anda harus bisa menyelesaikan, bukan cerai. Cerai adalah tindakan mereka yang tidak punya keinginan untuk berjuang. Mudah putus asa. Ya, ini menarik Bu Prof dan dokter. Jadi harus menyadari itu ya, sehingga kemudian tidak mudah menyerah menghadapi masalah-masalah. Saya kira ini menarik Bu Prof, terutama nanti juga saya akan lanjutkan terkait problem-problem yang terjadi dalam kehidupan pasangan atau rumah tangga atau keluarga.
khususnya di Bali ini, atau khususnya juga berdasarkan pengalaman menangani pasien atau klien Bu Prof dan Dr. Cok. Tapi saya kira pertanyaan itu kita simpan dulu ya, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik Bu Prof Suryani sama Dr. Cok, kita dalami lagi terkait problem dalam pernikahan itu tadi. Rasanya secara nasional itu kita makin sering ini mendengar kasus-kasus perceraian. Tapi kalau dari praktek pribadi Dr. Cok dan Bu Prof Suryani, seberapa banyak nih kasus-kasus yang ditangani yang terkait atau berhubungan dengan perceraian? Silakan. Kalau kasus perceraian yang datang ke kami tidak terlalu banyak, tetapi yang banyak adalah bagaimana terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Kekerasan dari orang tua kepada anaknya, kemudian kekerasan dari orang tua kepada menantu, cucu, dan sebagainya. Apalagi dengan masalah COVID sekarang ini, di mana ibu-ibu disuruh ikut membantu anak-anak mengajar di rumah. Dan ini membuat anak sejak kecil merasakan kekerasan, didemprat oleh ibunya atau dimarahi, tidak ada lagi kasih sayang. Nah, kalau ini dibiarkan setelah dia remaja atau dewasa, tidak tahu bahwa kasih sayang itu perlu. Yang ada adalah setiap dia mengalami kesulitan, pasti dia demprat atau pukul atau ngamuk dan sebagainya, karena itu yang terekam di otaknya. Karena itulah sekarang, bisakah masalah ini kita perbaiki? Mudah sebenarnya, tetapi sulit dilakukan karena orang menganggap mereka yang cerai atau mengalami gangguan jiwa itu karena keturunan. Padahal menurut saya tidak. Semua karena proses di dalam kandungan, proses waktu dia dibesarkan, dan proses waktu dia menjalani hidup remaja itu. Ya, jadi ternyata kekerasan dalam rumah tangga ini ditemukan ya, kemudian banyak kasus yang menjurus ke gangguan kejiwaan ya dokter ya. Nah ini itu tadi berarti harus dijalani semacam upaya untuk melacak dari mana asalnya kan gitu. Apakah trauma-trauma atau luka batin masa lalu gitu. Seperti apa kira-kira ini proses yang masih harus dijalani ini dokter? Ya, kalau kita bicara tentang trauma memang bukan suatu yang mudah untuk dilihat ya. Karena pertama si korban untuk mengungkap itu pun tidak mudah karena akan merasa tersakiti 2 kali lagi. Jadi kebanyakan dari seperti mengingatkan pengalaman pahit gitu. Betul. Ya, jadi kebanyakan dari kita kalau ditanya mengenai kejadian yang tidak mengenakan, lebih memilih untuk tidak membicarakan itu, sehingga bisa berproses ataupun berada dalam kondisi normal. Nah, kesulitan dari si korban itu mengungkap saja sudah seperti itu, apalagi kalau kita ingin membantu mereka. Sehingga memang proses trauma itu ada yang kita lihat hasilnya segera, dia bereaksi, atau juga silent untuk bertahun-tahun lamanya, sampai pada suatu ketika ada pemicu yang mencetuskan hal itu, barulah muncul sebagai bom waktu. Nah, terkait dengan perkawinan ini sama seperti tadi Prof katakan, tidak jarang dipengaruhi oleh karena trauma waktu kecil, di mana mereka melihat kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya, baik di antara pasangan itu maupun mereka sendiri mengalami kekerasan itu. Sehingga tidak jarang di memori mereka sebenarnya sudah ada keinginan untuk tidak menikah, keinginan untuk tidak membangun suatu keluarga. Dan ketika terpaksa, seperti tadi kata Pak Sunarko, terpaksa dan sudah menikah, mau tidak mau memori itu akan muncul, men-trigger kembali trauma itu, sehingga bayangan untuk membangun suatu hal yang harmonis dan bahagia itu menjadi tidak ada, menjadi sulit. Nah, memperbaiki ini pun tidak mudah karena kita akan berhadapan dengan kondisi yang menjadi awal kehidupan orang tersebut. Untuk membuka itu perlu teknik ataupun cara yang khusus. Ya, kami di
Bali yang dengan Prof. Suryani mencoba mengembangkan model spiritual hypnosis assisted therapy, di mana kami mencoba untuk membypass yang namanya mekanisme pertahanan diri orang untuk menyangkal apa yang dialami ataupun trauma yang dialami, sehingga bisa langsung menemukan kunci ataupun dasar permasalahan akar itu, permasalahannya ya, dan memberikan arti yang baru, sehingga tidak ada lagi perasaan takut, marah, jengkel, kecewa terhadap orang tuanya yang akan membekas ketika mereka menjalani kehidupan berumah tangga itu. Nah, proses ini tentu memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk mereka jalani. Ya, itu tadi dokter. Jadi KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kekerasan dalam sebuah perkawinan. Ya, itu makin menjauhkan menjadi keluarga bahagia. Betul. Padahal untuk solusi atau untuk membereskannya itu kan butuh waktu, itu butuh proses ya. Selama ini rasa-rasanya pendekatan untuk solusinya lebih banyak dari sisi hukum. Ini dibawa ke ranah hukum, gitu kan. Kayak seperti ada semacam stigma kalau membawa masalah ini ke psikiater itu. Nanti pas saya distempel saya ini gangguan jiwa. Itu bagaimana? Karena kalau saya melihat, karena pemikirannya semua ingin solusi instan. Kalau ada masalah pisahkan. Kalau ada masalah hukum, artinya ketika dihukum pelaku dianggap dan korban selesai, akan berpisah dan selesai. Nah, tanpa memikirkan efeknya terhadap yang baik pelaku maupun korban, efeknya apa? Apakah itu menjadi pemikiran para penegak hukum di jangka panjangnya? Yang dipikirkan kan hanya ada permasalahan saat ini, selesaikan sekarang, instan. Ya, tetapi kemudian dampak baik kepada pasangan itu maupun kepada anak-anaknya tidak menjadi perhatian. Dan kalau dibiarkan sedikit-sedikit cerai, maka di memori anak-anak itu bahwa cerai itu adalah hal yang biasa. Padahal cerai itu akan membuat anak itu menderita, dan kemudian di Bali kita percaya karma pala akan terus jalan. Bisakah kita menyetop? Bukan menyelesaikan masalah ini dengan cerai, tapi kita ajak untuk membicarakan masalah apa yang membuat rumah tangga ini tidak cocok, sering ribut, sering berkelahi, dan akhirnya selalu mengatakan cerai. Tapi kadang lebih mudah melihat aksinya ya. Ada kekerasan, nah ini yang jadi permasalahannya. Dan advokasinya lebih banyak ke sana sepertinya, saya rasa. Mengadvokasi untuk solusi itu, ini ada ini persoalan ketidakadilan gitu. Dan kalau saya lihat, memang kebanyakan orang Bali yang sekarang ini untuk ngomong mengutarakan perasaannya sulit, untuk berdebat juga sulit. Dan setelah kami wawancara, hampir sebagian besar orang tua jarang ada waktu untuk ngobrol dengan anaknya sejak 30 tahun terakhir ini. Karena di dalam pemikiran mereka menikah adalah untuk mencari uang, mencari posisi, dan kemudian melahirkan anak. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa melahirkan anak itu tanggung jawab untuk masa depan anak itu. Bisakah dia bahagia? Nah, karena tidak pernah ada yang melatih, ngobrol tidak pernah, diskusi juga tidak pernah, pengetahuan bagaimana disayang ibu, bagaimana Tuhan datang dan sebagainya tidak pernah ada. Membayangkan itu sulit buat anak. Nah, kalau bisa sekarang situasi sudah begini, bisakah pemerintah siapapun mulai memikirkan, mengajarkan orang tua, mengajarkan guru-guru TK, SD bahwa 10 tahun pertama masa keemasan buat generasi penerus. Kalau pada saat itu kita tidak latih untuk bicara, tidak latih untuk berani menghadapi tantangan, misalnya dimarahi, tidak langsung diam, dipukul diam, tapi harus dia berani, apakah teriak atau lari atau yang bagaimana. Dengan mengajarkan seperti itu, di dalam dirinya selalu berpikir, saya harus berjuang, tidak nyerah, dan berani menghadapi tantangannya. Iya, menarik ini Bu Prof terkait bagaimana kemudian peran pemerintah, katakanlah begitu ya, karena ini kan juga
apalagi, nah ini sebetulnya nggak enak ngomong ini. Media ini mungkin ya untuk satu dan lain hal punya sumbangsi juga, karena selebritis yang cerai begitu disorot, sehingga seolah-olah perceraian itu itu biasalah gitu. Itu kan akhirnya bisa, kalau orang nonton justru itu, menaikkan nama, ya. nah itu nonton itu kemudian menganggap, masuk ke pikirannya menganggap itu biasa, padahal itu adalah sesuatu yang nggak biasa. Itu kan luar biasa. Nah ini juga, ini terpaksa ini. Pemerintah ini kan punya, kalau di lingkungan gitu Bu ya, di lingkungan, apakah lingkungan terkait rukun tetangga, kalau di Bali misalnya di tingkat Banjar, atau mungkin yang lebih kecil lagi, kelompok-kelompok lebih kecil lagi, ada perkumpulan seperti PKK misalnya. Itu kan sebenarnya semestinya bisa punya peran untuk semacam mengedukasi komunitas tentang bagaimana membangun keluarga yang bermakna, yang berbahagia. Tapi rasa-rasanya sudah sekian puluh tahun ini statistik KDRT, statistik perceraian ini justru tambah meningkat di Indonesia. Dan gangguan jiwa juga meningkat. Nah itu. Bunuh diri juga meningkat. Nah maka ini gimana ini peran PKK ini dokter ini? Ini maaf loh dokter kan cowok ini, bukan pengurus PKK ya. Tapi sekarang begini loh, bagaimana sebuah komunitas sosial ya bisa mendukung terciptanya keluarga yang bahagia. Tentu ya, tadi aktor utamanya tetap pasangan suami istri itu, tapi komunitas kan bisa mendukung. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, nah, memang betul Pak Sunarko. Kalau kita bebankan kembali kepada pemerintah akan selalu mengatakan sudah terlalu banyak urusan pemerintah. Tapi kita juga melihat ada elemen yang tadi Pak Sunarko katakan, PKK ini pegang peranan juga. Artinya mereka sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah yang notabene sudah melihat bahwa keluarga itu perlu dibangun dengan baik sehingga tidak sampai terjadi yang namanya kekerasan maupun perceraian. Tapi sayangnya program-program yang dibuat tidak ada yang namanya, boleh dikatakan, upgrade, mengupdate ke OS-nya. Programnya masih tetap sama, itu saja. Sementara masyarakat kita sudah dan berkembang, berubah. Kemudian juga permasalahan tambah lama tambah kompleks. Tidak lagi masalah lokal seperti saya katakan tadi, tidak lagi masalah nasional, tetapi ini sudah lintas negara. Ya, pengaruhnya itu sudah di genggaman masing-masing orang. Mereka dengan serta-merta atau dengan segera bisa mengubah apa yang menjadi pandangan seperti tadi, bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral, harus dijaga dengan baik. Bisa berubah pemikirannya bahwa perkawinan itu seperti di negara barat. Sekarang menikah, besok cerai juga tidak masalah. Cari pasangan baru gampang. Nah, ini yang tidak kemudian mungkin diantisipasi. Perubahan masyarakat yang begitu cepat dengan pengaruh globalisasi ini tentu dibutuhkan pemikiran-pemikiran dari pemerintah, yang dalam hal ini PKK, yang mungkin lebih mengkhusus dalam bagaimana membina keluarga bahagia ini, untuk mau mengupgrade programnya, mau mengupgrade hal-hal yang bisa membumi untuk masyarakatnya, sehingga tidak sampai keluarga itu tidak tahu apa yang harus mereka lakukan atau apa yang dicari sih sebenarnya ketika sudah menikah ini. Apakah hanya status seperti tadi kata Ibu Prof, atau kesempatan kemudian untuk bertukar pasangan ketika sudah menikah. Nah, ini kan juga jadi tantangan tersendiri, dan saya rasa benar seperti tadi kata Pak Sunarko, pemerintah punya peran, tetapi juga komunitas punya kewajiban juga untuk menjaga, perlu berandil juga. Betul. Ya, memang ini sesungguhnya pada lingkup yang kecil itu sebenarnya harapan itu sebenarnya bisa disandarkan di situ ya, di PKK itu sebetulnya. Agar jangan nanti dianggap PKK programnya arisan. Nah, itu hanya ngurus konsumsi saja. Ngurus konsumsi piknik. Mudah-mudahan PKK terpanggil untuk melahirkan anak-anak berkualitas. Kalau misalnya merasakan bagaimana keadaan kita sekarang, banyak perceraian, banyak perselingkuhan. Ya, dan sekarang terlalu mudah orang suami istri, yang istrinya berselingkuh berapa kali, yang lakinya juga, dan anak-anak melihat hal tersebut. Itu kan mengerikan. Jadi seolah-olah
perselingkuhan itu hal yang normal. Makin banyak dapat pasangan yang lain, makin hebat, kan demikian jadinya. Nah itu mengalami, kalau boleh saya katakan, disorientasi makna jadinya ya dokter. Artinya bagaimana memaknai sebuah pernikahan atau perkawinan yang sakral, yang agung, yang luhur. Betul. Itu juga harus dibetulkan lagi nih. Jadi karena ya ini memang tantangannya nggak mudah, karena televisi, media sosial pada memberitakan seperti itu, sehingga itu dianggap sebagai sebuah kewajaran. Tuh selingkuh itu kayaknya malah justru prestis itu. Gitu. Mereka lupa ketika menikah kan itu artinya mereka sudah memilih pasangan terbaik untuk hidupnya. Seperti tadi saya katakan, sampai maut pun tidak bisa memisahkan. Ya. Tetapi ketika menjalani kemudian lupa. Oh ternyata di sebelah lebih hijau ya rumputnya. Nah, itu. Jadi hal-hal semacam ini kalau tidak kuat pasangan itu akan mudah. Syukur-syukur hanya selingkuh kadang. Tapi sekarang justru sudah ada memperjualbelikan pasangan. Nah ini kan lebih lagi sudah ada aspek ekonomi yang mereka lihat sebagai peluang untuk tidak lagi menganggap pasangannya ini adalah pilihan terbaik yang harus mereka jaga, yang harus mereka pupuk, yang harus mereka bina untuk membangun suatu keluarga yang harmonis. Nah, kalau ini dibiarkan, saya rasa kita tidak akan beda jauh lah dengan negara-negara di Barat yang boleh dikatakan mungkin pahamnya berbeda dengan apa yang kita pikirkan atau dengarkan dari generasi-generasi sebelumnya, bahwa kalau sudah menikah itu sekali seumur hidup, tidak ada keinginan untuk melakukan perceraian dan sebagainya. Kami berharap penduduk Bali itu sudah sedikit. Kita taat melakukan keluarga berencana. 2 anak cukup. Tapi kualitas anak-anak ini mengerikan. Bisakah pemerintah sadar kalau tidak terjadi genosida pada penduduk kita? Nah karena itu jangan terlambat, bergeraklah. Kalau memang fasilitas dari PKK ada kesadaran untuk melahirkan anak-anak berkualitas, mari kita kerjasama. Banyak psikiater, banyak psikolog yang akan bisa diajak bekerja sama. Terutama kembalikan anak-anak itu bisa merasakan kasih sayang orang tua. Dan ini modalnya, supaya jangan di memorinya orang tua yang suka memukul, mencemooh, menghajar dan sebagainya ada di dalam memorinya, sehingga dia akan melakukan hal yang sama setelah dia besar. Nah apalagi sekarang ini peran orang tua banyak diserahkan atau digantikan oleh HP. Bu Prof, dokter merasa kalau sudah memberi fasilitas yang namanya HP itu sudah menganggap bahwa orang tua sudah memperhatikan, padahal itu malah justru sangat beresiko kan gitu. Ya karena orang-orang tua sekarang seperti yang Bapak Sunarko sampaikan, ya sibuk dengan HP, sibuk dengan teman-temannya, lupa bahwa anak-anaknya yang kecil-kecil itu menonton dan merasakan hal itu dan akan dia lakukan. Saya melihat ada beberapa anak yang terus main HP sehingga datang ke kami itu karena HP itu seperti Tuhan. Ngeri, umur 10 tahun mengalami seperti itu, mau apa nanti? Nah karena itu jangan diam, jangan cuma dengarkan acara ini. Maukah siapapun yang terpanggil untuk masa depan Bali, mari kita bergerak. Kami sudah melakukan hal ini 2005, di mana kami undang guru-guru TK, SD, SMP untuk terapi massal. Sehingga nanti dia tidak menjadi guru yang kejam, tidak menjadi orang tua yang kejam, tetapi mau membantu anak-anak mereka. Nah kalau kita bisa melakukan seperti itu, tentu banyak hal yang akan memudahkan perjuangan kita ini. Tapi sayangnya untuk tempat betapa sulitnya. Ya, kami diberikan dahulu pinjam di Wadilan DPRD Bali Renon. Tapi apakah sekarang dapat? Tidak mungkin. Padahal itu cuma tahun 2005, setiap bulan kami lakukan gratis semuanya. Dan hasilnya guru-guru TK mulai peduli dengan anak. Tetapi adakah yang mempedulikan hasil seperti itu? Dan sekarang kita melihat hal yang mengerikan. Ya, jadi memang harus ada gerakan bersama ya, Bu Prof ya, dokter ya. Ya, jadi ini bukan hanya permasalahan keluarga itu saja, tetapi juga seperti saya katakan tadi, kalau ingin orkestra itu menghasilkan lagu-lagu yang harmonis, tentu butuh kontribusi semua elemen di sana. Ya, tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat ada, tidak hanya keluarga suami istri saja, tapi juga ada anak-anak, ada masyarakat di sekitarnya yang mau melihat bahwa
keluarga ini komunitas terkecil yang perlu kita bina, perlu kita bangun untuk membuat masyarakat itu pun menjadi nyaman di sekitarnya. Karena kalau tidak, kan sekarang kita lihat kecenderungan kalau ada masalah di keluarga itu urusan mereka. Kita nggak perlu tahu, kita nggak perlu bantu. Nanti kalau sudah masalah hukum, itu ada yang akan menguruskan ke pengadilan, ujung-ujungnya cerai karena adanya kekerasan dan sebagainya. Lupa bahwa esensi mereka menikah dan membangun keluarga itu adalah untuk melahirkan keturunan kah, memberikan kontribusi buat negara ini, ada generasi baru, dan juga memberikan memori kepada kita semua bahwa keluarga itu bukan suatu yang mengerikan, menikah itu bukan suatu yang menakutkan. Sehingga jangan sampai generasi muda kita takut untuk menikah hanya karena seperti tadi, belum siap fondasinya, belum siap bangunannya, belum siap materinya, sehingga tidak berani untuk menikah. Tapi anehnya resepsinya berani besar-besaran gitu. Padahal kalau kita ingat kembali apa kata Bung Karno, ya, presiden kita pertama, mengatakan dengan selembar tikar, seperiuk nasi, berani untuk menikah. Nah, punyakah kita semangat seperti itu untuk memberikan kontribusi buat negara ini, sehingga akan lahir keluarga yang berani untuk berjuang mempertahankan apa yang sudah menjadi komitmen mereka, dan berani untuk melahirkan generasi-generasi yang berkualitas tentunya buat bangsa dan negara ini. Ya. Tapi COVID mengajarkan kita sekarang, sadarlah orang-orang yang hidup di dunia ini, menikah itu tidak harus dengan pesta besar-besaran. Sekarang kan tidak boleh. Nah, itu mungkin pelajaran dari COVID. Cobalah uang untuk pesta itu digunakan apakah untuk persiapan membeli rumah kah, atau membeli yang lainnya untuk pendidikan anak dan sebagainya. Jadi banyak hal yang kita bisa pelajari dari adanya COVID ini, tidak saja mengerikan, tetapi penyadaran kita bahwa kembali ke keluarga, duduk bersama anak, makan bersama, dan sebelum anak-anak kalau masih kecil tidur, ajak bercerita tentang kehidupan secara pemahaman anak. Tidak langsung kamu jangan hubungan seks, anak tidak mengerti masalah itu. Karena sekarang 10 tahun pun sudah hubungan seks. Tolong bapak dan ibu yang punya anak, berpikirlah panjang. Ajak anak-anak itu ngobrol. Kalau anak-anak kita semua seperti itu, kecil-kecil sudah hubungan seks, apa jadinya generasi berikutnya? Ya, karena kita sejak dini sudah menyerahkan jendela dunia ke genggaman mereka, tanpa membekali dengan rambu-rambu yang filter-filter. betul. Ya, jadi kita tidak bisa mencegah, sama seperti orang menyeberang. Anak kecil menyeberang, kita tidak bisa melarang mereka untuk menyeberang ke seberang jalan, tetapi minimal kita bisa memberitahu mereka kalau mau nyebrang, lihat kanan kiri sebelum menyeberang. Sehingga mereka bisa aman sampai di seberang jalan. Demikian juga dengan HP, yang kita tidak bisa menyalahkan kemajuan teknologi karena ini akan menjadi kebutuhan kita semua. Tetapi akan sangat bijaksana kalau kita mau meluangkan waktu menjelaskan apa fungsi dan kegunaannya, sehingga mereka ada semacam kewaspadaan lah dalam diri mereka, seberapa jauh saya boleh, seberapa bebas saya bisa menggunakan alat ini, agar tidak nanti sampai kalau sudah terjerumus baru menyalahkan tanpa mau mengintrospeksi yang memberikan pertama siapa, kan gitu. Ya, baik Dr. Cok maupun Prof. Suryani. Jadi memang ini penting ya, membangun keluarga yang bahagia, karena satu keluarga nggak bahagia. Ya, kalau itu hanya satu, tapi kalau itu hanya satu nggak masalah. Tapi kalau kemudian satu banyak, itu kan kemudian jadinya pengaruhnya pada masyarakat. Kalau itu pada masyarakat, dinaikkan lagi levelnya kan pada bangsa. Jadi bangsa yang bahagia berarti dimulai dari keluarga yang bahagia, kira-kira begitu ya, dokter. Pembicaraan kita ini menarik, bahkan sesungguhnya bisa kita dalami lebih banyak lagi ya tentang bagaimana membangun sebuah perkawinan yang bahagia. Saya kira nggak cukup kalau hanya kita bahas ini dalam satu episode Sanjiwani. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas lanjutannya di episode-episode berikutnya ya, dengan tema yang terkait ya. Demikian Tribuners, perbincangan kita di acara Sanjiwani, Santapan Jiwa dan Jasmani kali ini. Kita akan mungkin bicarakan kembali topik yang
mirip atau topik yang terkait di episode berikutnya karena masih banyak yang bisa digali. Jangan lupa untuk mengikuti berita-berita terkini di www.tribunbali.com serta juga update yang kami sampaikan lewat akun media sosial kami, baik itu di Instagram, YouTube maupun Facebook. Follow ya dan subscribe atau like. Terima kasih, sampai jumpa Tribuners. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com, baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.